Oke, nggak apa-apa nanti. Soalnya ini di tempatku jam 2, berarti setengah jam aja. Oh iya. Oh, enggak Kak, itu maksudnya jam 3 Kak. Oh oke. Jadi ada Oke. mungkin bisa nyampe jam 3 Kak. Oke. Bener, Kita langsung aja ya teman-teman. Bismillah, mungkin selama beberapa waktu ke depan, sejam lebih ini, dan kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang emangnya harus kreatif ya dalam desain grafis gitu. Boleh slide selanjutnya? Halo? Ya, oke. Jadi teman-teman mungkin kita kenalan dulu ya gitu, karena nggak tahu, saya nggak bisa lihat mukanya teman-teman semua gitu karena pakai tab dan nggak bisa ngeliat keseluruhan. Jadi nanti kita mungkin kenalan. Nama aku Hana Hanifa Iswari, teman-teman panggil aja Hana. Terus aku tuh siapa sih gitu ya? Kayaknya emang aku makhluk asing gitu ya yang tiba-tiba main ke LDK, ke Kalam UTS gitu ya. Nah jadi aku itu untuk sekarang graphic designer atau ilustrator juga. Nah ada beberapa project yang aku kerja juga gitu. Nah projectnya boleh banget di stalking ya. Ada Bilik Segara, terus pesan desain itu commission gitu. Kalau teman-teman mau pesan desain gitu ke aku, sama ada kelas juga. Jadi tapi baru ngelaksanain satu kelas doang. Kelasnya, bentar ya. Kelasnya itu Instastory atau desain gini yang biasanya aku isi gitu ya. Terus aku domisilinya Bontang, Kalimantan Timur. Di sini ada orang Kalimantan nggak? Ada nggak? Ini teman-teman semuanya dari mana aja sih? Boleh tahu nggak? Ya, kalau saya pribadi dari Subang, Jawa Barat. Oh, Subang. Iya. Kalau yang lain ada yang Kalau orang saya pribadi Sumbawanya Kak, dari asli? Dompu NTB. Oh gitu, oke. Kalau saya sendiri Kak, asli Sumbawa. Asli Sumbawa. Oh, Sumbawa. Oh iya. Berarti ini ya, sekarang lagi udah kelar, mau semesteran atau gimana kegiatannya? Lagi baru mau semesteran ya? Iya nggak ya? Lagi mau akhiran ya, betul. Oh iya kan ya, mau semester ya. Jadi sebenarnya teman-teman aku lumayan senang banget sih, karena jujur aku belum pernah ke Sumbawa gitu ya, nyentuh daerah Nusa Tenggara Barat, terus tiba-tiba diajak main gitu walaupun secara virtual gitu ya, secara online gitu sama teman-teman dari Kalam UTS gitu. Jadi senang banget sih aku ketemu teman-teman. Jadi semoga nanti kita bisa silaturahmi gitu ya meskipun secara online gitu. Nah, terus ini aku mau ngenalin, aku punya tokoh gitu di Instagram. Kalau teman-teman udah ada yang ngeliat Instagram aku, yang kanan yang cewek itu namanya Hani. Terus kalau yang kiri yang cowok itu namanya Hanif gitu. Jadi itu cuma karakter yang aku buat aja gitu sebagai bahasanya ngebantu aku gitu loh dalam nge-share kebaikan khususnya di Instagram gitu ataupun di sosial media lainnya gitu. Boleh dilanjut? Ya. Nah, jadi kan kita ngomongin emang harus kreatif ya dalam desain grafis gitu. Kan judulnya itu ya. Ada yang mau ngasih ini nggak? Sebelum yang di slide, ada yang mau ngasih jawaban atau insight nggak? Emang harus kreatif ya dalam desain grafis gitu? Siapa tahu ada yang mau ngasih jawaban?
dari teman-teman. Kalau mau ngomong silakan. Eh, saya boleh Kak? Boleh. Kalau menurut saya sih kenapa sih harus kreatif dalam sebuah desain gitu. Jadi gimana ya? Kalau kita nggak kreatif dalam desain tuh kayak orang nggak bakalan tertarik gitu sama apa yang menjadi ungkapan kita gitu. Itu aja Kak, makasih. Terima kasih Syahrul. Iya benar-benar. Ada yang mau ngasih tanggapan lagi nggak? Kenapa? Emangnya harus kreatif ya dalam desain grafis gitu? Ada yang mau ngasih tanggapan lagi nggak? Yang cewek mungkin ya Ahwat? Udah lah, Pak. Saya mau menjawab tuh. Memangnya harus kreatif dalam desain grafis ya. Langsung buka aja mic-nya mungkin. Saya Kak boleh? Boleh. Kalau ditanya emangnya harus kreatif ya dalam desain grafis, menurut saya sih harus ya. Soalnya untuk menciptakan sesuatu yang terus baru kita harus mikir terus baru gitu, harus terus mikir kreatif gitu. Jadi kalau ditanya harus enggaknya ya harus. Udah itu aja. Iya. Makasih ya Mita. Mita kan ya? Iya Kak. Iya Mita, makasih ya Mita. Iya teman-teman, jadi untuk jawabannya sebenarnya teman-teman benar semua. Kan jawaban tuh sebenarnya nggak ada yang ini kita bukan ilmu matematika kok yang kayak 1+1 sama dengan 2 gitu loh jawaban pasti. Jadi terima kasih untuk jawabannya. Nanti kita bakal jawab di akhir ini ya, di akhir materi gitu. Nah terus kembali ke layar ya, ke screen. Ini kan ceritanya nih, tadi aku tuh gambar ada orang gitu kan. Ini ada orang, dia ada di ujung tebing gitu. Maksudnya dia mau ke tebing selanjutnya, ke ngeloncat lah atau gimana pun gitu. Nah menurut teman-teman, gimana sih caranya biar orang ini tuh bisa nyampe ke tebing lainnya gitu? Ada yang mau ngasih jawaban nggak? Boleh di chat kalau misalnya teman-teman nggak mau pakai suara atau gimana gitu. Boleh di chat jawabannya. Kalau ada yang mau suara juga boleh. Silakan yang mau suara bisa langsung buka mic-nya, yang mau chat langsung chat aja. Boleh izin menjawab Kakak? Boleh. Kalau nggak apa-apa pikiran sendiri kan? Nggak apa-apa. Nggak ada yang salah dan benar. Nggak ada yang salah di sini, semua benar kok. Kalau cara pikiran saya biar orangnya bisa pindah ke samping itu cara pertama, kalau yang logisnya itu bikinin jembatan biar dia tuh bisa jalan ke samping, atau enggak cara yang kedua itu orangnya dihapus dibikin di sebelah, gambar ulang di sebelah. Terima kasih Kakak. Oke, dihapus ya. Iya. Terima kasih Syahrul. Ada yang mau ngasih jawaban nggak? Atau di chat aja nggak apa-apa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman malu gitu untuk pakai suara. Kalau pakai suara lebih bagus. Ini kita kuis dulu lah sebelum ke materi gitu ya. Silakan teman-teman yang mau memberi jawaban yang lain atau studi aja sama ahli komputer ya. Gimana? Tadi ada yang mau jawab? Atau sama aja nih kayak Syahrul tadi? Idem ya? Iya, idem. Bukan Syahrul Kak, Surya. Oh iya, yang jawab tadi siapa ya? Sorry. Saya Yang jawab Surya, sebelumnya Kak. Mereka iya? berdua kembar. Sorry ya. Kita memang kembar Kak. Saya tidak bisa melihat kalau tidak lihat partisipannya gitu. Oke, jadi terima kasih ya tadi jawabannya.
bisa sih, itu kan ada 2 jawaban gitu ya. Yang pertama dianya lompat, lewat jembatan gitu ya, bikin jembatan, atau yang kedua orangnya dihapus, terus dipindah ke yang satunya gitu. Itu bisa, dua-duanya bisa gitu. Nah jadi, tidak ada kesimpulan terhadap gambar ini gitu ya, karena yang penting emang gimana cara kita mikir terhadap suatu masalah gitu, atau terhadap suatu apa yang akan kita hadapi gitu. Misalnya, ini kan kita bakal ngomongin desain grafis dan kreatif gitu ya. Nah, kalau misalnya kita dihadapkan dengan masalah kayak misalnya ada dosen gitu ya, minta tolong minta tolong ke Yahya gitu ya. Yahya boleh minta tolong desainkan ini nggak PPT Bapak gitu ya, karena Bapak mau ada konferensi dan sebagainya gitu. Nah, terus berarti itu kan kita dihadapkan dengan 2 jawaban ya. Iya Pak, nanti saya desainkan gitu. Atau yang kedua, maaf Pak, saya nggak bisa desain gitu. Atau ada jawaban-jawaban yang lain gitu. Nah jadi sebenarnya segala sesuatu itu bisa kita pikirin solusinya dan memikirkan solusi dari masalah yang ada atau yang dari apa yang sekiranya belum ada menjadi ada itu bisa kita namain kreatif gitu. Jadi sebenarnya teman-teman di sini tuh semuanya kreatif gitu karena udah bisa mikirin oh nanti bakalan ada masalah ini solusinya kayaknya ini deh. Oh ini gimana ya caranya biar orangnya ini bisa pindah dari satu gambar ke gambar lain dari satu tebing ke tebing lain gitu. Gitu. Boleh ke next ini nggak? Ke next slide. Nah, jadi kan itu semua sebenarnya kita ngomongin desain gitu. Desain itu apa sih gitu ya? Desain itu apa? Kreatif itu apa? Kemudian desain grafis itu apa gitu. Nanti insya Allah kita bakal ulas lebih lanjut. Boleh next? Nah, jadi sebenarnya teman-teman desain itu banyak banget ya artinya. Desain itu banyak banget artinya dan luas banget. Misalnya ada desain grafis, terus desain fashion gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka terhadap fashion gitu. Atau desain layout dan sebagainya gitu. Itu banyak banget gitu. Cuman nanti kita bakal kerucutkan lebih ke desain grafis gitu di sini gitu. Dan emang desain tuh apa sih Kak gitu? Kayak dari tadi kita tuh ngomongin desain terus, ngomongin kreatif terus gitu ya. Itu tuh apa gitu. Nah, kalau misalnya yang saya yang saya ngeh gitu dan menurut saya arti desain itu adalah proses menciptakan hal baru gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada ide yang benar-benar original gitu. Karena di zaman sekarang apalagi di abad 20 nggak ada gitu loh bahasanya yang benar-benar nemuin wah gue secerdas ini nih gitu kayak dari ini ke sini gitu dari desain yang misalnya bulat terus tiba-tiba jadi lingkaran apa segala gitu itu tuh kita pasti bakalan ngeinovasi gitu bukan yang benar-benar menciptakan dari hal yang baru gitu. Boleh next? Kayaknya dia bentar aja sih, teman-teman. Nah, ini teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa? Itu Steve Jobs. Ya, benar. Ada yang berpendapat lain nggak? Nggak ada ya? Setuju ya? Einstein. Ya, setuju ya. Ya, jadi ini Steve Jobs. Ada yang tahu nggak Steve Jobs itu siapa? Semuanya pasti tahu ya. Apple ya Kak? Pengen ngedenger suara cewek-ceweknya. Nggak apa-apa, nanti kita ngobrol lebih dalam aja. Iya, jadi ini bener Steve Jobs, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada teman-teman yang belum tahu, Steve Jobs itu siapa? Beliau ini, apa ya,
salah satu inisiatornya yang ngebuat Apple jadi sampai sekarang gitu. Gadget yang sangat digandrungi sama semua orang gitu ya, meskipun harganya sangat melangit gitu, meskipun apa ya, pokoknya nggak merakyat banget lah gitu. Maksudnya kan kita anak Android banget nih gitu ya. Iya. Walaupun kalau misalnya ada yang pakai iOS sih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu ya dulu, jadi aku ada baca Steve Jobs ini sebenarnya dia itu dikeluarin gitu loh dari Apple. Aku nggak tahu detailnya gimana gitu. Cuman setelah dikeluarin, justru malah dia itu mencari inovasi baru gitu. Jadi dia, tadi kan kita ngebahas desain adalah sesuatu dari menciptakan sesuatu yang baru gitu. Sedangkan kalau Steve Jobs itu, dia membuat dari yang ada menjadi luar biasa gitu loh. Jadi kan dulu teman-teman ini nggak pada pakai Nokia. Kalian ada di zaman pakai Nokia nggak sih guys? Pakai kok Tahu pakai. HP Nokia nggak? Pakai ya? Pakai Nokia daun. Please saya nggak setua itu kan, sampai kalian beda generasi gitu sama saya. Jadi kan ini ya teman-teman, dulu Nokia itu HP-nya semua rakyat Indonesia tuh pakainya Nokia gitu ya. Kan zaman dulu banget kita masih pakai telepon genggam gitu. Terus HP handphone yang pertama kali banget yang kita pakai tuh Nokia. Dan itu Nokia sukses banget kan ya zaman dulu gitu. Kemudian karena Nokia itu tidak mengikuti perkembangan zaman, nggak ada inovasi, terus di situ-situ aja gitu ya, bahasanya stagnan, makanya Nokia tuh nggak long lasting gitu teman-teman. Jadi ya nggak tahu deh gimana kabarnya gitu, bahasanya gitu ya. Sedangkan Apple ini itu terus berinovasi terus, malah menjadi benchmarknya para Android gitu loh bahasanya. Kan dulu yang pertama kali banget ngeluarin layar sentuh gitu ya, yang HP-nya layar sentuh dari yang kita pakai QWERTY. Teman-teman pakai nggak keyboard yang QWERTY gitu? Itu kan dari awalnya kita pakai huruf yang ABC gitu ya, terus ABC, DEF dan sebagainya gitu, terus jadi QWERTY, terus sekarang kita udah pakai HP yang semuanya layarnya layar sentuh gitu ya, bahkan sekarang ada yang full screen banget gitu, nggak ada tombolnya sama sekali gitu. Nah itu kan lumayan benchmarknya tuh dari Apple, ya kan teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin, aku nggak kreatif deh kak gitu, aku nggak bisa ngedesain, nggak bisa ngebuat dari yang belum ada menjadi ada gitu. Jadi teman-teman bisa nggak perlu menjadikan dari yang belum ada menjadi ada gitu, tapi jadikan yang ada terus jadi luar biasa gitu, menginovasi, terus melihat dari ini udah ada nih telepon gitu ya. Kalau Steve Jobs ngelihatnya, ada telepon nih, kayaknya aku nggak mau deh bikin yang biasa gitu, aku mau bikin yang beda gitu. Nah itu pemikirannya Steve Jobs gitu teman-teman. Boleh ini selanjutnya. Nah jadi sebenarnya tadi kan kita ngomongin tentang desainnya si Steve Jobs gitu ya, dan Steve Jobs itu kan bukan orang Islam gitu ya, bukan di sini semuanya ini nggak anggota dari Kalam atau ada yang bukan? Ada yang umum ya? Kalau ini sih sepertinya dari anggota Kalam semua juga. Oh ya, oke. Nah, jadi sebenarnya teman-teman kita tuh nggak perlu jauh-jauh sampai ke Steve Jobs. Kita nggak perlu jauh-jauh sampai ngebahas Apple, terus sampai ngebahas Nokia dan sebagainya gitu. Karena sebenarnya kita sendiri tuh udah punya panutan yang benar-benar panutan gitu loh. Teman-teman sadar nggak, kayak wah Masya Allah banget ya, ternyata Nabi Muhammad itu cara berdakwahnya, ngedesain dakwahnya itu dengan sedemikian rupa gitu loh. Dan maksudnya kan beliau dulu tuh nggak ada internet kan, nggak ada HP gitu, nggak ada Instagram, nggak ada sosial media yang
oh kayaknya keren nih idenya LDK ini nih gitu kan. Terus kayak wah keren nih kayaknya agendanya FSLDK yang ini nih gitu kan. Beliau dulu nggak ada itu gitu kan. Tapi kemudian beliau itu punya cara dakwah yang bahasanya tuh apa ya, sangat-sangat bagus gitu loh, sangat-sangat tepat digunakan di zaman itu gitu. Jadi kita tuh nggak perlu insecure dengan oh aku Islam. Biasanya kalau umat Islam itu kan kayak diam-diam gitu, terus nggak terlalu apa ya, punya desain yang bagus dan sebagainya gitu. Mungkin kita mainannya kurang jauh gitu, karena di sekarang itu kalau misalnya teman-teman dulu pas aku di kampus, nggak dulu banget sih, barusan aja kok aku nggak setelah itu, pas di kampus gitu ya, aku ngelihat anak BEM tuh, ih kok anak BEM desainnya bagus-bagus ya gitu ya, terus kok ngelihat anak hima kayaknya mereka seru ya gitu, padahal kan kita bisa gitu loh ngebuat dari lingkungan LDK gitu. Dan kalau misalnya sekarang ya kita melek itu ngelihat kayaknya LDK tuh justru yang sekarang taringnya tuh yang ada gitu loh, dalam khususnya di media gitu ya. Terus kita bisa ngubah bahasanya tuh dari bahasa Al-Quran gitu ya, bahasa Al-Quran yang udah diturunkan sama Allah buat kita jadiin petunjuk, terus kita tuh bisa ngubah dan mengemas, bukan ngubah ya, maksudnya mengemas ayat-ayat itu menjadi yang enak dikonsumsi gitu ya. Bahasanya kan kalau Al-Quran itu obat gitu ya, obat buat kita, vitamin untuk kita biar kita selalu sehat, selalu hidup dalam jalan yang lurus gitu ya. Terus anak media nih keren banget nih ngubah dari yang vitamin atau obat yang mungkin terlihat pahit gitu ya sama teman-teman yang belum melek Islam bahasa gitu. Terus kita ngubah menjadi manis gitu kan. Terus teman-teman yang lain bisa nikmati. Oh, gini ya. Oh, ayat Al-Qur'an ternyata enak banget ya buat dikonsumsi gitu. Oh, ternyata kalau misalnya kita sedih, kita tuh ada loh dikasih Allah solusinya apa kayak gitu-gitu kan. Bentar ya. Gitu. Jadi lanjut lagi. Jadi Nabi Muhammad itu udah yang semasya Allah itu punya taktik. Beliau bisa memikirkan, oh kayaknya ini saat yang tepat untuk taktiknya lewat diam-diam dulu gitu. Terus kemudian lewat yang terang-terangan gitu. Jadi kita tuh bisa mikir, wow, masya Allah banget ya Rasulullah itu desain dalam dakwahnya sekeren itu gitu loh. Bahasanya kalau misalnya kita mikir zaman di era 2020 ini gitu ya, yang semuanya serba digital gitu, apalagi saat pandemi, kita sangat dekat dengan media gitu ya. Itu tuh malah menjadikan kita lupa sama sejarah gitu ya. Jangan gitu, tapi justru malah kita mikir, zaman dulu nggak ada media, tapi kok Rasulullah bisa sekeren itu ya gitu loh. Jadi kayak malah ngerefleksi kita, malah kayak mikir, berarti emang beliau tuh nggak diragukan lagi gitu loh. Nggak diragukan lagi tentang gimana cara beliau ngedesain dakwah dan sebagainya gitu. Gitu. Boleh lanjut? Nah, kemudian kita ngomongin kreatif. Lanjut lagi. Nah, jadi tadi kan kita udah ngomongin kreatifnya Steve Jobs gitu, terus kita ngomongin Nokia, kemudian kita kaitkan dengan cara berdakwahnya Rasul gitu. Kemudian emang apa sih hubungannya semua itu Kak gitu ya? Jadi sebenarnya tadi kan kita udah ngomongin dari yang belum ada menjadi ada. Terus ngomongin dari yang ada, kemudian kita bisa buat menjadi luar biasa. Nah, maksudnya itu di sini. Jadi ini kan ada 3 ya. Baris yang pertama, kedua, ketiga. Jadi baris yang pertama, teman-teman, itu kan ada bulat ketemu segitiga. Nah, itu kita bisa mengcombine menjadi sesuatu. Kemudian ada bulat, segitiga, sama persegi gitu ya. Itu kita juga bisa mengcombine menjadi sesuatu. Tapi
kreatif itu bukan artinya kita cuma ambil bulatnya doang gitu loh. Kita bukan ambil cuma segitiganya doang. Kita juga bukan ngambil cuma di persegi doang gitu loh. Jadi dengan kita mikir kreatif, kalau misalnya teman-teman di sini masih ada yang pemula ya, maksudnya di sini kan kita masih semuanya sama-sama belajar gitu. Misalnya teman-teman ngelihat ada desain apa gitu ya, terus wah kayaknya bagus nih, aku mau ikutin gitu ya. Jadi itu kita anggap misalnya dia bulat gitu. Terus kita bikin sama banget kayak si bulat ini gitu. Nah itu kita bisa dikatakan plagiat gitu loh. Itu hati-hati banget sih teman-teman. Jadi bagusnya kita kombinasikan dengan yang lain gitu. Misalnya tadi kita ngomongin tentang dakwah dari ayat Al-Quran gitu ya. Terus tapi kalau misalnya teman-teman benar-benar ngambil surah di Al-Quran gitu ya, terus teman-teman taruh, itu kita bukan plagiat namanya. Cuman maksudnya plagiat itu lebih ke karya orang lain, terus kita jiplak gitu ya, atau kita bikin, tapi sama banget gitu loh. Gitu, semoga dipahami ya. Aku agak ribet bahasanya. Ya gitu, jadi balik lagi. Jadi bulat ketemu segitiga jadi sesuatu. Bulat ketemu persegi gitu ya, jadi sesuatu gitu. Jadi maksudnya di sini adalah teman-teman bisa mengambil referensi minimal 2 untuk segala hal gitu. Nggak hanya tentang desain. Kalau misalnya teman-teman suka nulis, kalau misalnya teman-teman suka apapun gitu, itu tuh kita bisa mengkombinasikan dari yang ada. Misalnya A, kita lihat lagi karya B, terus kita kombinasikan, terus kita tambah lagi dengan bumbu yang sangat dahsyat, dengan ayat Al-Quran gitu ya, tambah C, itu pasti nanti menghasilkan sesuatu yang keren banget, ya kan? Kebayang nggak teman-teman kalau misalnya kita itu dari vitamin yang udah Allah kasih ya, vitamin nih, dikasih dalam bentuk Al-Quran gitu ya sama Allah, terus kita menambahkan bumbu-bumbu yang lain gitu. Kita menambahkan bumbu lain, kita tambah garam, kita tambah gula, tambah merica, ketumbar, dan sebagainya gitu. Terus kita sediakan di media gitu ya, kita sediakan di mangkuk yang isinya tuh pasti bergizi banget kan, lezat banget kan gitu. Maksudnya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman menyuguhkan ayat Al-Quran ke teman-teman yang misalnya belum terlalu melek banget Islam gitu ya, yang itu bisa mereka konsumsi, tapi nggak selezat itu gitu. Mereka nggak bisa menikmati seenak kalau ditambahin bumbu yang lain. Misalnya gambarnya ditambahin gambar yang menarik, warnanya bagus, terus tulisannya itu juga bisa dibaca gitu ya. Gitu. Semoga dipahami ya. Ya, Bapak. Iya, selanjutnya boleh. Nah ini, jadi maksudnya adalah, bentar. Ini itu kayaknya aku kurang nambahin judulnya di atas nih. Jadi caranya gimana sih biar kreatif gitu ya? Emang kita kalau kreatif langsung dapat ilham dari Allah gitu ya? Emang kita kalau kreatif langsung dari sononya gitu kan? Enggak sih teman-teman, jadi semuanya itu proses gitu. Kayak sebenarnya kan saya juga nggak bisa menyatakan diri anak kreatif gitu ya, karena saya juga masih belajar gitu. Cuman gimana sih caranya biar kita bisa menuju kata kreatif gitu ya, khususnya kreatif dalam berdakwah yang kita pakai alatnya tuh desain grafis gitu ya. Gimana caranya? Teman-teman bisa, yang pertama caranya itu dari diri sendiri gitu. Jadi diri sendiri itu maksudnya apa? Misalnya teman-teman, aku kan baru lagi belajar bikin ilustrasi ya teman-teman. Yang tadi aku gambar di awal yang Hani sama Hanif itu, yang karakter aku. Nah itu kan
sebenarnya aku juga nggak tahu ya pengalaman hidup apa yang sehingga aku tuh condong ke gambaran yang lucu gitu, anak kecil, terus ya pokoknya gitulah. Cuman teman-teman itu bisa ngambil pengalaman hidup, misalnya nih saat kecil apa ya, punya guru yang sangat baik, misalnya guru matematika gitu ya, sehingga teman-teman pas kuliah menjadi guru matematika gitu, karena pernah pas sekolah punya guru itu baik banget gitu loh, dan enak banget ngajarin gitu. Nah itu teman-teman tuh bisa kayak ngambil pengalaman hidupnya diri sendiri, terus kayak pernah impress terhadap orang lain, terus kita tuliskan di dalam misalnya buku kah, atau misalnya bikin caption gitu ya, sesingkat bikin caption atau apa gitu, sehingga pengalaman hidup aku, teman-teman semuanya itu pasti bakalan beda gitu. Misalnya lagi yang lebih mudah dimengerti ya. Misalnya aku kan bikin tulisan kreatif. Itu kan ada kayak dicoret-coret gitu kan. Nah, aku nggak tahu sebenarnya apa yang ngebuat aku tuh sampai nulis kayak gitu. Karena sebenarnya semua yang kita gambarkan, semua yang kita tuangkan di dalam sebuah karya itu pasti ada kaitannya dengan masa lalu gitu loh, teman-teman. Kayak misalnya nih, aku suka biru gitu ya. Misalnya aku suka biru. Terus ternyata dari pengalaman hidup aku tuh pas kecil jarang diajak main ke yang apa ya, diajak main di bawahnya langit gitu loh, misalnya kayak jalan-jalan ke mana gitu, atau dibawa kemana gitu, sehingga aku tuh condong ke hal yang nggak aku miliki gitu, ke hal yang aku jarang diajak jalan nih sama orang tua aku dulu pas kecil gitu ya misalnya. Terus jadinya aku pengen warna biru karena biru mencerminkan lautan atau lautan atau langit gitu ya, yang itu berhubungan dengan alam gitu. Itu kan bisa aja ya teman-teman. Terus tuh yang kedua, lingkungan. Lingkungan ini teman-teman bisa dapatkan inspirasinya dengan melihat, misalnya teman-teman lagi jalan keluar rumah terus ngelihat ada Kang Bakso gitu ya, Kang Bakso, terus tuh kayak Kang Baksonya tuh baik banget ngasih bakso ke pengemis di jalanan misalnya gitu. Nah, terus teman-teman terinspirasi untuk bikin tulisan, terinspirasi untuk bikin gambar, untuk ngedesain sesuatu, atau kayak kepikiran si abang tukang bakso yang baik itu gitu. Terus teman-teman tuangkan dalam sebuah karya. Nah, itu kan bisa ya. Jadi kayak dari mana aja gitu. Dan itu pun sama juga misalnya yang teman-teman rasakan. Teman-teman misalnya lagi ngerasa sedih gitu ya. Misalnya ada sesuatu kejadian gitu. Suatu kejadian misalnya nauzubillah ya, misalnya kejadian dapat musibah gitu, atau kayak lagi patah hati gitu ya. Tapi semoga enggak ya. Terus misalnya lagi galau karena skripsi gitu. Ada yang skripsian nggak sih? Ada yang skripsian nggak di sini? Nggak ada ya. Misalnya atau lagi galau lagi UAS atau ujian atau kuis gitu ya. Tapi nggak mendapatkan sesuatu hal yang diinginkan gitu. Misalnya pengen dapat nilai A gitu ya, nilai A, tapi malah dapat nilai C atau B gitu. Itu kan bisa dari lingkungan yang kita rasakan kan. Terus kita ubah menjadi karya. Bukan karena kita galau terus kita pasang di Instastory gitu ya, layar hitam, terus ada tulisan kecil gitu, terus kayak aku galau, atau ada backsound lagu gitu ya. Tapi ubah segala hal yang kita rasakan, segala hal yang kita lihat, itu nggak hanya sesuatu yang dia lagi sedih, dia lagi ngelihat Kang Bakso gitu loh. Tapi dari situ kita bisa
ubah menjadi karya. Misalnya jadi bikin tulisan yang tadi, jadi bikin gambar gitu, terus atau bikin apapun gitu yang menghasilkan karya. Misalnya teman-teman suka musik gitu ya, suka musik, terus bikin lagu yang berhubungan dengan Kang Bakso yang baik hati itu gitu kan. Kan itu kita bisa ngubah gitu loh dari segala yang kita rasakan, yang kita lihat, pengalaman hidup, itu bisa banget menjadi inspirasi kita untuk bisa kreatif gitu. Kalau misalnya, ini kan yang selanjutnya yang di lingkungan kan keresahan ya. Kalau misalnya ini katanya Raditya Dika gitu ya, stand up comedy itu biasanya dari keresahan gitu. Nah, kalau misalnya kita, karena kita bukan stand up comedy gitu ya, tapi kita mau berkarya dan itu ada impact-nya ke orang, kita juga bisa dari keresahan gitu. Misalnya teman-teman ngerasa apa ya, kemarin kan sempat ada ini ya, RUU PKS gitu, dan banyak hal yang terjadi di Indonesia gitu ya. Kemudian teman-teman bikin tulisan, bikin gambar, bikin pencerdasan gitu tentang aku resah bla 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 bla, kemudian ditambahkan dengan data, fakta dan sebagainya gitu. Itu kan juga bisa gitu. Kemudian yang paling sering dipakai sama orang itu yang ketiga gitu. Jadi dari media teman-teman boleh ambil segala hal untuk kita proses kreatif gitu ya, untuk dijadikan inspirasi. Itu dari misalnya kita ngelihat di Instagram gitu ya, oh desainnya bagus nih gitu. Terus tuh kita save kan di Instagram ada fitur save gitu ya. Kita save untuk nanti kita bisa dijadikan inspirasi gitu. Atau media yang paling sering aku lihat gitu ya untuk dijadikan inspirasi tuh, teman-teman boleh cari kalau ada yang belum tahu namanya Pinterest gitu. Pinterest, ada Behance, terus kalau teman-teman tahu Freepik itu juga ada Freepik gitu. Atau dari mana aja misalnya teman-teman kalau main Canva itu kan di Canva ada layout-layoutnya gitu. Pokoknya apapun yang teman-teman rasa oh kayaknya ini bagus nih, desainnya bagus, oh ini tulisannya bagus nih gitu kan, atau apapun gitu yang teman-teman interest terhadap itu di capture aja gitu, di capture terus nanti kita bisa kalau butuh kan tinggal ngelihat oh gitu aku pernah lihat nih ini di sini gitu, terus nanti kita bisa pakai gitu. Di buku juga bisa gitu, misalnya teman-teman ngelihat buku yang kayaknya bagus gitu terus jadikan inspirasi ya gitu. Kemudian dari ceritanya teman kita atau orang yang dikenal maupun enggak, terus kita bisa dijadikan itu kisah yang inspiratif misalnya, atau apa ya, inspirasi kita dalam berkarya gitu, itu bisa banget sih gitu. Boleh lanjut nggak? Nah, terus kita yang terakhir bahas tentang desain grafis, bukan desain gratis. Boleh lanjut? Nah, jadi tapi beda ya kalau misalnya kita ngomongin dakwah, kan dakwah itu gratis, tapi kita mengharapkannya surganya Allah gitu loh. Jadi beda konteksnya dengan ini. Ini hanya untuk kalau desain gratis dicoret terus jadiin grafis, itu biasanya buat yang teman-teman yang biasanya diminta temennya yang lain gitu, kayak minta tolong dong buatin desain ini buat usahaku gitu. Terus misalnya makasih ya gitu, MY gitu, dikasihnya cuma MY, makasih ya gitu. Atau bahkan ada temen aku tuh yang nggak dikasih makasih aja enggak gitu loh. Oke, itu intermezzo. Nah, lanjut ke desain grafis gitu. Jadi kalau tadi kita udah ngebahas tentang kreatif, kita udah ngebahas tentang desain gitu. Nah, kita sekarang ngebahas tentang intinya, yaitu desain grafis. Nah, kalau misalnya kan kalau definisi atau pengertian, teman-teman bisa cari aja gitu ya, sumbernya sangat banyak di Google ataupun dimanapun gitu ya. Tapi kalau dari aku, intinya dari desain grafis itu
segala hal yang didesain dari gadget gitu, segala hal yang berhubungan dengan visual yang kemudian kita ngebuatnya dari gadget, entah itu dari laptop, entah itu dari HP, entah itu dari tab gitu ya. Dan itu menghasilkan sesuatu gitu. Jadi kalau dari aku, ngehnya definisi dari desain grafis itu dua hal itu, visual dan gadget. Gitu. Boleh lanjut? Nah, kemudian gimana sih caranya biar kita bisa ngebuat desain grafis gitu ya? Gimana cara kita berproses yang kemudian menghasilkan sesuatu gitu ya? Yang kemudian kita bisa membuat desain grafis yang kreatif gitu ya. Jadi pertama, didasari dengan niat, karena segala sesuatu pasti berhubungan dengan niat gitu. Misalnya kita udah punya niat gitu ya, niatnya apa? Niatnya itu pengen ngebuat desain grafis gitu ya, ngebuat desain yang pengen jadikan itu amal jariah kita gitu. Kemudian pengen mengembangkan soft skill kita gitu. Terus atau kalau aku emang suka gitu loh, suka terhadap sesuatu yang berhubungan dengan visual gitu. Jadi kita awali dulu dengan niat, sehingga kalau misalnya kita udah tahu ya niat kita apa, kita udah tahu nih why-nya kita itu kenapa gitu ya, strong why-nya kita kenapa. Nah itu pasti kita bakalan interest gitu, bakalan tertarik akan hal itu. Misalnya yang tadi kita bicarain di awal tentang vitamin yang udah Allah kasih buat kita gitu ya, Al-Quran gitu. Nah jadi emang aku berkaryanya karena mau biar vitamin yang udah Allah kasih itu terlihat lezat gitu loh sama teman-teman aku yang lain gitu. Nah dari niat itu kemudian aku punya interest dan aku coba dan sampai sekarang aku juga masih mau nyoba gitu. Maksudnya masih terus belajar gitu. Boleh next? Nah, ini. Jadi kan selama hidup kita belajar gitu ya. Katanya penulis buku Bang Faldo gitu. Karena selama hidup kita belajar, pasti banyak banget proses yang kita lalui. Nah, ini aku kasih contoh aja dari aku gitu ya, biar siapa tahu bisa menjadikan inspirasi ke teman-teman gitu. Jadi kalau dari aku tuh suka desain media, itu tuh mulai interest dari SMP. Jadi di SMP akhir itu baru ngenal laptop gitu, baru tahu kalau maksudnya baru ada tugas dari sekolah gitu ya, ngebikin misalnya waktu itu apa ya, makalah atau apapun gitu yang disuruh kerjain sama guru lewat Microsoft Word gitu. Kemudian aku tuh nggak mau sama dengan apa ya, cuma tulisan terus tulisannya hitam, terus tuh kertasnya putih gitu ya di layar. Aku tuh nggak mau kayak gitu teman-teman. Jadi kayak dulu tuh aku sok ngide banget gitu loh. Maksudnya padahal kan makalah kan termasuk yang formal lah gitu selama pas zaman sekolah. Tapi aku tuh kayak aku macem-macemin gitu loh, kayak aku bikin covernya itu berwarna gitu, terus tuh aku download tulisan dari internet, dan itu pakai internet sekolah gitu, kalau nggak salah gitu sih, lupa dulu. Terus ya gitu, pokoknya aku kayak ngelihat kalau dia biasa, aku tuh gatel gitu loh, pengen ngebuat dia tuh beda gitu awalnya gitu. Terus tuh setelah itu pas di SMP
mulai ada tugas yang disuruh bikinnya pakai PPT gitu kan. Nah itu aku juga suka banget macem-macemin gitu kan. Kalau sekarang banyak banget template PPT gitu kan. Nah kalau zaman dulu aku sekolah itu nggak ada. Nggak ada, maksudnya aku nggak tahu ya kalau di internet ada atau enggak gitu. Cuman ya dulu belum seenak sekarang gitu loh internetnya gitu kan. Jadi PPT aku gitu-gitu sendiri gitu, maksudnya kayak bikin tulisannya beda, terus berwarna, terus desainnya aku apain gitu-gitu lah. Jadi kayak dulu aku kalau dapat tugas senangnya aku bikin beda aja gitu loh ininya PPT-nya gitu. Kemudian itu bahkan ya dulu aku pas SMA itu kan ada laptop ada komputer sekolah. Terus teman-teman aku cowok-cowok gitu ya, itu yang pinter banget buat ngedesain gitu, bikin desain ini, desain itu gitu kan. Kan kita ada biasanya tugas ini ya, TIK gitu loh. TIK yang disuruh bikin misalnya, kalian ada nggak sih? Yang disuruh bikin logo Trans TV gitu-gitu loh. Nah itu teman-temanku yang cowok itu enak banget, maksudnya mereka tuh kok mereka bisa ya, kok aku nggak bisa ya gitu. Jadi kayak bahasanya dulu aku iri gitu loh sama mereka yang kayak kok mereka bisa sih, kok aku nggak bisa ya gitu. Terus kayak ya udahlah aku mainan di PPT aja gitu. Gitu. Terus tuh saat maba kalau gak salah itu aku baru tahu tentang Photoshop gitu ya. Terus aku ya bikin apapun itulah gitu. Kemudian saat kuliah aku mulai kenal CorelDRAW. Kemudian aku melupakan Photoshop gitu. Padahal Photoshop itu sangat bermanfaat sekali gitu. Tapi aku meninggalkannya. Kemudian aku berpindah ke CorelDRAW. Nah, jadi selama aku kuliah, apalagi sering banget pakai CorelDRAW tuh kalau di LDK gitu ya, LDK, LDF atau amanah di BEM dan sebagainya gitu. Jadi ya ngulik-ngulik CorelDRAW dan sebagainya, desain grafis, coba ini itu gitu ya. Itu tuh saat kuliah. Tapi emang lebih pakai CorelDRAW aja sih gitu. Nah, terus pas di akhir-akhir kuliah itu ya, itu aku baru baru ngeh kalau ternyata kita bisa ya ngegambar digital gitu, nggak perlu di scan dulu, nggak perlu kita gambar di kertas, kita buat digital tuh bisa gitu. Terus akhirnya aku diracuni gitu ya sama temen aku aplikasi Autodesk Sketchbook gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat Instagram aku, sebenarnya aku baru tahun ini untuk nyoba aplikasi yang gambar gitu, ilustrasi gitu tuh di tahun ini Februari, tapi rutinnya Ramadan kemarin gitu. Jadi itu aku pakai HP teman-teman. Jadi itu aku pakai HP, pakai jari, terus aku gambar Autodesk Sketchbook, pakai aplikasi Autodesk Sketchbook, terus aku juga ngulik-ngulik Instastory gitu. Sebenarnya kalau Instastory itu aku dari tahun lalu gitu, 2019 atau 2018 itu juga pakai HP gitu. Jadi emang semuanya di HP, jadi problemnya ya memori penuh dan sebagainya gitu. Bahkan karena aku keasikan mainan di HP gitu ya, di Autodesk Sketchbook, jadinya aku tuh nggak main CorelDRAW lagi juga gitu, baru ini lagi pas baru-baru ini kerja gitu deh. Terus sekarang jadi masih pakai CorelDRAW, terus nyoba Procreate juga gitu. Gitu. Jadi ini tuh semuanya intinya tentang proses teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngelihat orang di Instagram gitu ya, sebut aja misalnya siapa ya yang ini banget, misalnya siapa gitu ya, tahu Solah Ayub nggak teman-teman? Tahu ya? Tahu. Tahu kan? Nah jadi Solah Ayub itu kan
bisa sekeren itu, bisa sampai sekarang itu kan juga memiliki proses yang panjang gitu ya, yang dia kalau nggak salah sih kalau dia dari SMA itu udah mulai gambar. Kalau aku kan SMA masih mainan PPT coy gitu kan. Jadi kayak kita tuh nggak bisa nyamain proses kita dengan orang lain gitu. Kalaupun misalnya teman-teman tuh janjian gitu loh sama temennya yang suka gambar. Oh kita gambar bareng yuk gitu. Maksudnya bikin ilustrasi gitu atau coba ngedesain pakai Photoshop atau AI atau Corel apa gitu sebagainya. Janjian gitu. Intinya kayak mau berproses bareng gitu. Nah, terus kita tuh ngerasa udah apa ya? Udah belajar terus gitu kan. Kayak 1 minggu sekali misalnya kita posting gitu ya di Instagram progres kita belajar gitu. Nah, tapi misalnya tanpa teman-teman tahu, ternyata teman kita itu dia setiap hari gitu loh progresnya. Kalau misalnya kita progresnya 1 minggu terus teman kita setiap hari, itu kan pasti hasilnya bakal beda kan. Maksudnya kalau kita coba terus, tapi kita cuma progresnya 1 minggu sekali, dan dengan kita dihadapkan dengan teman kita yang setiap hari, itu kan pasti progresnya bakal berbeda gitu ya. Jadi intinya kayak jangan apa ya? Maksudnya terus berusaha tapi mikirnya tuh oh dia kayak gitu karena proses yang udah ada loh gitu. Dia bahasanya belajar kayak gitu sampai nggak tidur, maksudnya sampai begadang buat ngerjain, sampai begadang buat belajar itu. Terus kita tuh kayak, kok kamu enak ya bisa ngedesain gitu loh, kayak kita bisa seenak itu nge-judge teman kita, padahal kita tuh nggak tahu kok teman kita tuh nggak tidur buat belajar ngedesain gitu. Terus atau apa namanya misalnya ya di sini ada yang bukan media gitu, misalnya dari departemen apa gitu ya, KPSDM misalnya atau apa gitu ya teman-teman selain media. Terus teman-teman tuh bilang kayak minta tolong dong desainkan gitu, buat kapan gitu ya, buat besok gitu. Wah mendadak banget ya gitu, misalnya anak medianya bilang gitu ya. Terus kayak orang cuma gitu doang kok gitu. Itu padahal kan kalau desain itu kita mikirin inspirasinya dapat dari mana, terus tuh ada yang relate ya. Kan jadi misalnya kita apa sih namanya belum inspirasinya, belum lagi teman kita ngasih bahannya tuh terlambat, terus belum lagi laptop kita error gitu kan, terus teman kita dengan enaknya loh orang cuma kayak gitu doang kok kenapa harus lambat kayak gitu kan, kayak gitu. Semoga kita dijauhkan dari teman-teman kita yang suka mengejar seperti itu gitu. Jadi intinya teman-teman emang harus kreatif ya dalam desain grafis gitu. Jawabannya pastinya iya gitu. Tapi sebenarnya tiba-tiba minta revisi. Iya sabar ya. Semoga kita dijauhkan dari teman-teman kita yang suka mendadak minta desain. Oke, lanjut. Semangat pejuang desain. Oh, ada yang selanjutnya ya? Iya. Nah, jadi intinya ini yang terakhir. Ini slide terakhir kan ya? Nah, jadi intinya setelah puluhan purnama kita belajar, tadi kan kasusnya kita punya teman yang sama-sama belajar gitu. Terus tuh dia berprosesnya setiap hari, sedangkan kita cuma 1 minggu sekali gitu kan. Itu pun kalau kita nggak mager gitu ya. Nah, terus intinya gimana sih Kak caranya gitu biar desain aku tuh dikatakan bagus dan kreatif gitu kan. Itu gimana gitu. Jadi yang pertama teman-teman cari ciri khas gitu loh. Maksudnya cari keunikan. Kalau misalnya teman-teman apa ya biasanya ngedesain misalnya nih LDK kalam UTS gitu ya, keunikannya desainnya
warnanya biru gitu, atau gaya fontnya kayak gini gitu ya, atau punya karakter gitu. Misalnya kalau kayak contohnya aku punya karakter gitu ya, itu keunikannya. Maksudnya emang buat apa sih Kak unik gitu ya? Sebenarnya kita nggak apa-apa sih, sama kayak teman-teman yang lain gitu, sama kayak LDK yang lain gitu. Cuman buat apa kita unik? Biar kita tuh terlihat apa ya, punya daya ganggu gitu loh. Daya ganggu tuh segala hal yang kalau kita lihat itu kita keinget. Misalnya kita udah tersimpan di dalam otak desainnya Kalamu TS tuh kayak gini gitu ya. Jadi kalau misalnya orang di luar sana gitu ya, selain LDK Kalamu TS ini ngelihat, oh ini udah pasti Kalamu TS nih, ini loh desain ciri khasnya Kalamu TS kayak gitu. Terus atau contohnya yang punya karakter gitu ya, contohnya aku punya karakter di Instagram gitu ya, yang Hani sama Hanif itu, kalau misalnya Hani sama Hanif ada di desain lain gitu ya, itu pasti temen aku tuh ngeh gitu loh kalau itu tuh karakter yang punya aku kayak gitu. Jadi gunanya keunikan itu biar bahasanya kita tuh diinget buat kebaikannya gitu loh. Misalnya kayak contohnya aku LDK aku di kampus itu namanya Pusdima, itu dia kerja sama aku buat karakter aku Hani sama Hanifnya itu ada di Instagramnya mereka gitu. Nah jadi aku awalnya tuh kayak sedih gitu kan, maksudnya kayak nanti malah jadi kayak kepunyaannya Pusdima, bahasa kayak gitu ya aku mikirnya. Tapi malah orang-orang itu ngehnya enggak, itu punya kamu Lohan gitu. Jadi kayak mereka tidak mengakuisisi sebagai karakternya itu malah jadi punya LDK di kampus aku, tapi malah kayak semakin ngeh kalau karakter aku tuh main di LDK aku gitu loh, kayak gitu. Jadi gunanya keunikan tuh biar kita mudah diingat gitu loh. Jadi kayak sebagai ciri khas gitu. Misalnya nih teman-teman ada apa ya? Apa ya contohnya, misalnya ada segerombolan apel kok segerombolan sih, sekeranjang apel merah, terus ada apel hijau nih tengah-tengah gitu, kita pasti bakal mata kita tuh otomatis langsung nge-catching si warna hijau apel itu kan gitu. Jadi dari banyaknya desain LDK gitu ya di seluruh Indonesia, misalnya LDK Kalamu TS itu punya ciri khas gitu. Misalnya aku ambil contoh apa ya, Gamais ITB gitu ya, yang itu desainnya bagus banget gitu. Jadi dia itu punya ciri khas sendiri. Kalau misalnya teman-teman nanti lihat gitu ya, itu mereka punya kayak apa ya, bentuk yang nggak dimiliki sama LDK lain gitu. Jadi sekali ngeliat tuh, oh ini desainnya Gamais nih kayak gitu loh. Gitu. Itu yang tentang keunikan. Kalau yang kedua itu personal branding, itu sebenarnya sama sih, kayak personal branding itu gimana cara kita nge-build LDK kita gitu. Atau misalnya personal ya, misalnya kayak aku tuh nge-brandingkan diri aku di bagian desain grafis dan instastory gitu, walaupun lagi belajar ilustrasi juga gitu ya, kayak gitu. Jadi kalau misalnya temen-temen mungkin nanti lihat Instagram aku gitu ya, aku sering banget bikin instastory-nya tuh kayak niat gitu loh. Kayak ya instastory-nya kayak niat gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman aku tuh mulai mengarah ke instastory niat, kayak keinget gaya-gaya aku kayak gitu loh. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya Kalam UTS tuh mau ngebuat personal brandingnya, kuatin di medianya gitu, atau kuatin di bikin kajiannya gitu, atau kuatin di
apa ya, SDM-nya gitu. Misalnya kayak SDM-nya tuh solid banget gitu loh. Jadi kayak UKM lain tuh apa ya, bahasanya kita bukan bikin iri ya, cuman kayak wah Masya Allah banget ya Kalam UTS nih keren banget loh SDM-nya gitu, kayak solid banget gitu. Jadi kita bisa punya personal branding dan itu berhubungan dengan keunikan kita. Terus yang ketiga, nikmati, jalani, terus berinovasi gitu. Jadi kayak segala yang udah kita punya, kalau misalnya teman-teman tadi kan aku bilang ya, aku ngedesainnya pakai HP gitu. Jadi kayak kadang kan kita mikir dengan keterbatasan kita, justru kita malah kayak terbatas gitu ya. Tapi jangan mikir gitu, mikirnya dengan limit itu membuat kita malah berpikir kreatif gitu, malah berpikir unlimited gitu. Jadi kayak segala yang udah kita punya disyukuri, dinikmati gitu ya, meskipun kayak yang tadi ada bilang direvisi desainnya gitu ya. Itu dinikmati aja gitu, karena emang apa ya, beneran deh teman-teman, kayak segala hal yang ada di kehidupan kita itu tuh pasti ada hikmahnya gitu loh. Ada hikmahnya, misalnya yang tadi direvisi, ternyata nanti saat kerja itu malah dapat revisian yang lebih parah gitu. Atau nggak usah jauh-jauh ke kerja deh, saat skripsi gitu ya, ternyata direvisi dosen tuh kayak aduh mau nangis gitu. Jadi kayak coba dinikmati aja gitu, karena itu tuh anggap aja itu tuh rasa sayangnya Allah gitu loh ke kita, kayak bikin oh ternyata Allah tuh ngasih kita ujian ini karena biar aku tuh nggak kaget kalau dapat ujian yang selanjutnya kayak gitu, atau kayak emang sengaja diuji biar Allah tuh tahu kayak oh ini dia kuat nggak ya dengan ujian ini kayak gitu. Terus ya udah bunyi masih di sini. Terus berinovasi terus teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ngerasa, tadi kan aku nyoba banyak banget aplikasi ya, banyak nyoba ini, terus aku cobain ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman udah ngerasa kayaknya aku sudah lumayan ngulik ini, aku mau coba yang lain gitu, atau kayak aku udah bikin desain kalam UTS kalau UTS ini bentukannya gini gitu. Terus untuk next periode misalnya bikin inovasi yang beda tapi nggak jauh-jauh dari brandingnya kalam UTS gitu. Terus yang terakhir, accepting yourself gitu. Jadi kayak jangan insecure, walaupun aku juga masih sering insecure. Terus ingat proses orang lain dan prosesnya kita tuh beda gitu loh. Jadi emang jangan pernah menyamakan antara antara bulan dan antara bulan dan bintang gitu loh, karena emang bintang itu kan kecil tapi aslinya kan dia besar gitu loh. Terus dia tuh sering nggak kelihatan gitu loh, padahal dia itu terlihat indah, bulan itu terlihat indah karena ada bintang. Nggak nyambung ya. Gitu loh, kalian pasti paham maksud aku gitu. Jadi kayak accepting yourself, sering-sering bersyukur aja, sering-sering kayak kalau misalnya dapat revisian tuh istighfar aja, kayak astagfirullahaladzim ya aku bisa gitu dapat revisian gitu deh teman-teman. Ini udah yang terakhir kan ya, ada 2 menit lagi Kak. Oh iya, ini jangan lupa dibagi. Kalau misalnya segala hal yang kita punya, misalnya teman-teman bisa desain gitu ya, jangan lupa dibagi ke teman-teman yang lain ilmunya gitu loh, biar kita tuh keren-kerennya tuh bareng gitu loh. Jangan kan ini ya, kita masuk tujuannya kita berdakwah gitu ya, tujuannya kita berproses selama kita hidup, itu kan tujuannya nggak lain surga gitu ya. Kalau misalnya justru kita itu
semakin membagi apa yang kita punya, itu kan kita semakin kaya gitu lah, semakin jalan kita tuh luas gitu kan ke surga. Karena kalau surga tuh nggak cepet-cepetan kayak SBMPTN gitu, nggak cepet-cepetan limit kayak apa ya, tiket pesawat misalnya gitu ya. Tapi emang semakin kita berbagi, semakin banyak yang kita ajak, semakin banyak yang biasanya kita kasih kebahagiaan yang kita punya gitu. Itu tuh peluang kita ke surga tuh semakin banyak gitu. Itu deh. Ini yang terakhir ya. Oh ya, ini yang terakhir terus kayaknya, jangan berhenti jadi baik ya teman-teman. Jadi kayak emang sih kadang tuh jadi baik tuh melelahkan gitu ya. Cuman mikirnya aku berbuat baik sama orang lain biar Allah tuh yang ngebantu aku gitu loh. Maksudnya iya, kayak biar Allah aja yang ngebaik kebaikan aku yang aku kasih ke orang lain gitu. Atau ya gitulah. Karena kita nggak pernah tahu kebaikan apa yang sebenarnya kita tuh nyampe. Misalnya kita ngingetin, misalnya di akun IG Kalam UTS ya, misalnya kita ngingetin jangan lupa puasa Senin Kamis gitu ya. Nah terus ternyata lewat gitu aja gitu, tapi ternyata ada juga yang nyampe loh, kayak oh iya ya besok hari Senin gitu, inget gara-gara pesannya yang teman-teman buat di sosial media gitu loh. Kayak jangan remehin kebaikan sekecil apapun gitu loh, karena nggak tahu apa yang bisa nyampe ke orang, terus nggak tahu juga apa yang dicatat sama malaikat kan tentang apa yang kita buat, terus bisa jadi syafaat kita ke surga gitu. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku banyak banget salah, banyak banget ngomong. Semoga teman-teman paham apa yang aku coba obrolin ke teman-teman gitu, dan semoga Kalam UTS semakin sukses. Mungkin itu aja deh. Lanjut sesi tanya jawab ya Kak. Boleh kalau Dari boleh. Kita buka sesi tanya jawab. Jadi ini waktunya hanya 10 menit ya. Sekarang jam 14, mungkin dari 14.20 sampai 15.20. Tafadhol yang mau amiknya, yang mau nanya mesti Bas. Tafadhol. Ada yang mau tanya? Ya. Boleh. Tafadhol. Minta. Chat lewat, tanya lewat chat Kak. Kita tunggu chatnya. Boleh. Waalaikumsalam. Ngetik atau yang lain sambil teman yang mengetik yang mau tanya lewat chat lewat mic juga bisa. Pertanyaannya halo ke Hana kayaknya. Ya di proses yang begini. Ayo teman-teman, kalau nggak ada. Saya bacakan atau kakak langsung jawab aja Kak?
dari Kak Vita ini dari chat ya Kak. Gini Kak, saya mau nanya, ini ada teknik soalnya tadi dengar penjelasan Kakak tentang desain pakai Autodesk. Itu pakai stylus atau pakai jari langsung Kak? Saya juga mau coba ilustrasi. Boleh bagi tips atau semacamnya Kak? Terima kasih. Ya, makasih ya Mita pertanyaannya. Saya jawab ya. Langsung oke. Saya pakai jari Autodesk Sketchbook, tapi baru-baru ini nyoba pakai iPad gitu, terus pakai aplikasi namanya Procreate, terus pakai Stylus gitu. Jadi baru banget sih sebenarnya, Tapi kalau misalnya kita mau coba Autodesk, dicoba aja ya. Sebenarnya banyak aplikasi selain Autodesk kayak Medibank, terus Ibis Paint gitu. Ini aku coba ketik aja ya. Autodesk Sketchbook, terus Medibank, terus Ibis Paint. Nah, jadi itu beberapa aplikasi yang teman-teman bisa mendapatkan free gitu. Kalau misalnya yang lagi aku pakai tuh baru-baru aja ya, Procreate. Jadi Procreate itu dia berbayar, terus bisanya cuma dipakai di iOS gitu, dipakai di iPhone atau iPad gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman mau nyoba terus gratis gitu ya, coba aja dari aplikasi yang tadi, Ibis Paint, Autodesk Sketchbook, sama Medibank. Cobain aja, maksudnya teman-teman boleh nyoba kayak cobain download satu, kalau misalnya nggak cocok coba yang lain gitu, terus kalau nggak cocok cobain gitu loh. Jadi nanti teman-teman bisa tahu kayak enaknya pakai aplikasi yang mana gitu ya, kayak gitu. Karena kalau nggak salah dulu tuh aku nyoba Medibank, tapi karena aku nggak terlalu suka sama tampilannya, jadinya aku pakai Autodesk Sketchbook gitu. Terus aku bikinnya pakai jari. Kayak kalau misalnya teman-teman cari tutorialnya, insya Allah banyak kok di YouTube gitu. Atau kalau teman-teman mau cari di Instagram, cari aja hashtag, misalnya aplikasinya apa, aplikasinya Autodesk Sketchbook, coba dicari hashtagnya. Biasanya kalau ilustrator itu suka pokoknya teman-teman cari aja tutorialnya, sama sering-sering ngelihat orang yang gambar gitu loh. Kayak biasanya kan dia nge-share proses ngegambarnya kan, time lapse-nya gitu, misalnya kayak dari bulat dulu, atau dari dari dia bikin sketch-nya dulu, misalnya kayak bentuk muka, badan gitu, terus nanti diwarnain gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman sering ngelihat gimana prosesnya dia buat, terus kita ikutin gitu ya, itu tuh bisa banget ngebantu. Karena aku juga sebenarnya masih belajar banget ya teman-teman, maksudnya aku masih sering banget nanya teman aku, ini gimana caranya kayak gitu. Terus sering juga ngelihat live-nya orang gambar, misalnya aku ikutin beberapa ilustrator yang gambar gitu loh, jadi kayak tahu teknik-tekniknya kayak gitu. Terus lihat-lihat di Instagram, terus di Pinterest, di YouTube kayak gitu. Yang penting teman-teman tahu dasarnya, tahu harusnya gini, terus ngelihat tutorial diikutin bisa, terus berinovasi terus, cari-cari inspirasi terus, insya Allah bakal bisa kok. Semangat, yang penting semangat. Kalau misalnya dia rasa kayak pakai jari itu capek gitu ya, terus mau nyoba pakai stylus,
Boleh banget teman-teman, karena tapi aku tuh jadi awalnya aku tuh punya stylus dulu baru aku gambar. Tapi stylus aku tuh nggak enak banget dipakai karena harganya tuh kalau nggak salah cuma 20.000. Terus dia keras, terus dia aneh. Terus kayak udahlah aku pakai stilusnya dari Allah aja, jari gitu ya, telunjuk. Ya udah aku gambar, ya udah deh kayak gitu. Kayak sering-sering lihat-lihat aja sih guys intinya. Gitu deh. Ini Semangat ya. teman yang mau tanya lagi. Kalau nggak ada yang tanya, Dikit Kak, izin bertanya. Boleh. Nah, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma sedikit penasaran Kak, gini. Kan kita ngambil contoh aja di gambar Kakak yang di share screen ini. Nah, itu kan gambar Ahwat ya Kak ya. Nah, itu sebenarnya Kakak gambarnya itu pakai imajinasi langsung gambar gitu atau kayak ada gimana ya? Kayak ada contohnya gitu. Kayak jiplakan cuma dalam versi kartunnya gitu. Itu gimana Kak? Ini itu bentar ya. Ini tuh aku nyontoh foto aku. Cuman aku imajinasiin gitu loh. Bentar deh. Coba kalian ini yang share screen sekolah kreatif bisa buka internet nggak? ke internet Kak. Bisa Kak. Buka Instagram. Bisa buka Instagram nggak? Jadi aku tuh ngelihat foto aku yang biasanya di-share. Iya, semangat Mita belajar ilustrasinya ya. Semangat. Ya, salah login. Ayo email siapa ayo? Yes, aku tahu. Kan nggak kelihatan. Coba buka Instagram aku, namanya Hana Iswari. Buat 2 izin sama Hana, Hana ISH ya, WARI. Ya. Di sebelah pasoknya itu diklik aja ya, yang ada matanya. nanti diam. Nah, coba buka yang tag aku. Ntar dulu Kak, saya follow ya Kak. Oh, boleh, terima kasih. Coba buka yang tag aku. Iya itu. Nah, terus bentar, coba ke bawah. Nah, coba buka yang ini, yang grand closing. Coba buka yang grand closing. Yang grand closing. Di atas. Tadi korek. Nggak boleh. Yang ada muka aku pakai kerudung merah itu. Ini Kak. Iya itu. Iya. Ya. Nah, jadi aku tuh nyontoh foto aku yang pakai kerudung merah gitu loh. Cuman emang coba balik lagi. Buka postingan aku. Buka yang di feed. Yaitu coba ke bawah lagi. Ke bawah. Nah, ini yang dia pakai topi ini loh, si ke atas. Ya, Cesar itu. Ya, ini. Nah, jadi aku tuh baru-baru aja buka commission teman-teman. Jadi
biasanya kan orang ada bikinin kartun muka orang gitu kan. Nah, karena sebenarnya aku bisa bikin kayak muka asli gitu loh. Misalnya kayak kebayang tadi muka aku yang pakai kerudung merah, terus aku bikin kayak garis line art dan sebagainya, terus aku bikin warnanya gitu ya. Itu sebenarnya bisa, tapi aku bikinnya kalau orang pesen gambar gitu, misalnya ada muka foto orang gitu ya, terus aku bikinin gambarnya, itu aku bikin dengan karakter yang berbeda gitu loh. Jadi kayak aku bikin matanya bulat, terus ada merah-merahnya gitu di pipinya, terus telinganya kayak gitu. Jadi aku bikin karakter yang aku gambar tuh kayak gitu, dan itu aku implementasikan untuk aku ngegambar diriku yang tadi pakai kerudung merah itu, kayak gitu deh. Jadi itu sebenarnya prosesnya juga mungkin gara-gara aku kebiasa gambar karakter aku ya, yang Hani sama Hanif, terus tuh aku pengen aja ngebuatnya tuh unik gitu loh, karena kan biasa kalau orang pesen gambar kan nggak harus mirip banget gitu ya, dan aku mau yang kayak nggak usah mirip tapi ada karakternya gitu loh. Jadi kalau misalnya orang ngelihat gambar ini gitu ya, terus ada yang lain gitu, orang-orang tuh ngeh gitu loh, oh ini gambarnya Hana kayak gitu teman-teman. Semoga menjawab. Dibuat sendiri akan dari mata telinga gitu. Iya, jadi biasanya kalau kayak gitu tuh yang penting aku pakaiannya sih, atau apa yang menjadi ciri khasnya gitu loh. Misalnya kayak dia punya tahi lalat gitu, terus atau dia punya jenggot kayak gitu. Biasanya kalau cowok sih ada jenggotnya gitu, atau ada kumisnya kayak gitu. Gitu deh. Itu emang prosesnya lumayan ya, mencari dan menemukan gitu. Ya, Kak, terima kasih banyak, Kak. Nah, berhubung ini Terima kasih banyak, Ya, terima kasih sudah penasaran, Syahrul. berhubung ini di sana udah asar ya, Kak. Iya. Baik, kita langsung